ini aku pengen ngebahas film dari Malaysia berjudul G2 Revolution. G2 Revolution ini menceritakan tentang seorang bodyguard yang ditugaskan untuk melindungi seorang pengusaha besar Malaysia yang ingin membuka hotel barunya untuk menjadi usaha terakhirnya dia. Tapi semua orang tahu bahwa hal yang dilakukan si pengusaha ini hasil dari korupsi. Tapi itu bukan satu yang ditekankan. Di sini ada satu karakter lagi bernama Zulfikar yang diperankan oleh Hansraf Singker yang menyamar sebagai wartawan pada saat pembukaan atau grand opening untuk hotel yang baru saja dibangun sebagai bisnis terbaru dari pengusaha tersebut. G ini ditugaskan untuk menjaga anaknya selama atau setiap si pengusaha ini ada tugas. Dan dalam grand opening tersebut ada sedikit kekacauan yang dibuat oleh Zulfikar untuk mendapatkan kekayaan daripada sang pengusaha. Pengusaha ini bekerja sama dengan pengusaha dari Tiongkok yang bersedia untuk menginvestasikan uangnya di bisnis tersebut. Tapi dengan ini di sini kelihatan banget bahwa hubungan Ji dan juga anak dari si pengusaha tersebut itu sudah akrab karena memang selalu ditinggal pergi oleh ayahnya, sehingga Ji adalah orang yang menjaga Nadi, sang anak dari pengusaha tersebut setiap hari. Sepertinya ada satu janji yang dibuat oleh sang pengusaha ketika di film-film sebelumnya, karena ini adalah film sequel kedua dari franchise ini, yang membuat Ji bersedia untuk menjaga anaknya dan akan selalu melindungi anaknya pada saat dalam bahaya. Nah, saat itu ada namanya Zulfikar itu yang menyamar sebagai wartawan diperankan oleh Hansraf Singker itu ingin merebut kekayaan daripada sang pengusaha, dan di situ dia membuat kekacauan di hotel. Nadi, sang anak dari pengusaha ini, adalah kunci dari kesuksesan misi dari Zulfikar tersebut ketika kita harus ngomongin soal perebutan uang, karena mungkin ada rasa ingin melindungi anak sehingga dia akan menyerahkan semua kunci usahanya atau semua kekayaannya ketika anaknya disandra. Nah, Ji ini atau si bodyguard ini bersedia untuk melindungi si anak itu, karena anak itu dia tidak tahu apa-apa nih soal ayahnya gitu. Ketika kekayaan itu bisa didapatkan, ternyata sang pengusaha itu menipu Zulfikar untuk mendapatkan kunci dari brankas atau mungkin aset-aset dari para investor untuk hotel tersebut. Dan karena kesalahan tersebut si Zulfikar pun marah, yang sudah melepaskan tawanannya terhadap anak dari sang miliarder gitu ya. Dan dia pun mencari anak sang miliarder lagi karena dia merasa ditipu ketika
ternyata kode yang diaktifkan itu adalah bom otomatis untuk melindungi hotel ketika ada yang jahat. Permainan bisnis seperti ini justru sering banget kita rasakan. Sebenarnya di semua bisnis pun ada saja yang ingin menjatuhkan bisnis kita, lawan bisnis di bidang yang sama gitu ya. Tapi di sini aku ngelihatnya bahwa karena ini sequel ya, Zulfikar ini ada sakit hati ketika kayaknya temannya waktu di film pertama itu dibunuh oleh Ji, yang di film-film sebelumnya adalah seorang polis atau ya polisi gitu ya. Mereka berdua ini tentunya ada di dunia hitam bisnis, dunia korupsi bisnis, tapi di sini perebutan kekayaan, perebutan aset ini ditekankan, dan yang paling ditekankan di sini adalah bagaimana balas budinya Ji di film ini dengan menjaga sang anak. Dari film ini kita belajar bahwa si dunia bisnis itu selalu punya lawan gitu. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbisnis. Ya kita walaupun bisnis baik sekalipun, ini kan yang diajarkan adalah bisnis hitam ya, dan itu tidak boleh ditiru. Tapi walaupun kita bisnis baik sekalipun, kita kan selalu punya lawan yang mungkin tidak menginginkan si kita nih sukses dalam meraih bisnis. Ini sebenarnya terjadi di dunia nyata. Ketika kita ngomongin soal kekayaan, akan ada satu orang yang iri di lawan kita gitu ya, dan itulah yang kita harus antisipasi. Dan di sini kita diajarkan ketika si anak dalam bahaya, bapaknya baru menyesal bahwa bapaknya itu menyesal ketika itu kejadian terjadi di saat ulang tahun sang anak, dan anaknya tidak pernah ketemu dengan ayahnya karena ayahnya terlalu sibuk. Nah, itulah yang bisa kita belajar dari film ini. Ashraf di sini bisa dibilang berhasil. Aku ngelihat film ini adalah film yang sangat berbeda dari Malaysia. Kalau aku sering banget nonton film Malaysia, aku sering banget nonton film Melayu, tapi kebanyakan film Melayu adalah menceritakan tentang kultur seperti film-film Indonesia yang sangat-sangat menekankan. Kalau di negara ini tuh kulturnya begini, lebih ke menceritakan soal sehari-hari. Nah, ini adalah film action yang baru saja aku tonton sekali gitu ya, dan aku langsung suka karena memang bagus sekali. Karena memang ini kalau di Indonesia mungkin sekelas The Raid gitu ya. Tidak heran kalau ini adalah sequel, dan sequel ini lumayan sangat sukses. Nah, segitu dulu saja pembahasan kita kali ini. Bye guys.